Tuhan. Orang tua kita banyak yang panjang umur. Kita percaya orang tua anak-anak kita, yaitu kita sendiri, akan juga panjang umur. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan dihibur oleh firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru. Kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 sudah ditemukan? Amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu kepada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dengan demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berpikir secara logika, kenapa Tuhan menciptakan kita, membuat kita hidup, tapi kenapa Tuhan harus membuat kita mati? Bahasa mati di bait Tuhan, bahasa jangan mengulu selama-lamanya. Saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika menciptakan manusia, Allah tidak mempunyai rencana untuk membuat manusia itu mati. Tapi saudaraku, ketika Allah menciptakan manusia itu di Taman Eden, taman seperti surga, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan di sana. Hewan-hewan semua ada terlengkap sedia. Nah, saudara, ada sungai yang mengalir, ada 4 sungai di sana. Semua ada di sana, saudara. Rencana Tuhan supaya Adam dan Hawa hidup yang kekal dan generasi berikutnya. Tapi saudaraku, ada perintah Tuhan kepada buah-buahan yang ada di taman itu, tentang pohon yang baik dan yang jahat, tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan perintah ini dilawan oleh Adam dan Hawa. Terjadilah dosa, pengingkaran terhadap perintah Allah. Dan ketika manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan berkata, apabila engkau makan itu, engkau akan mati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mengalami kematian tidak bisa tidak. Sejak Adam dan Hawa mati, semua generasinya akan mati. Tapi saudara, firman Tuhan berkata malam hari ini, saudara, kita tidak perlu berduka cita yang berlarut-larut. Karena apa, saudara? Allah sudah memulihkan keadaan dari semula itu, Bapak Ibu Saudara, untuk membuatnya segala sesuatunya menjadi baru. Ketika kita mati di dalam Tuhan, maka suatu waktu Bapak Ibu Saudara, kita akan dibangkitkan dari kematian itu untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Amin. Sama seperti Kristus sudah bangkit. Setiap manusia harus mati, lalu bangkit kembali, saudara. Elia dan Hanek diangkat ke surga. Tapi pada Wahyu 11 ayat 7 dia dikatakan bahwa sewaktu dia nanti akan mati,
saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita dengar bagaimana dikatakan pada ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Puji Tuhan. Ini suatu janji yang indah bagi saya dan saudara, keluarga ini terutama saudara. Kita tidak perlu lagi takut saudara akan kematian itu. Kalau saudara ada di dalam Kristus, orang kita yang kita kasih itu saudaraku sekarang ini, kalau orang tua yang kita kasih ada hidupnya di dalam Kristus, dia ada hari ini rohnya di Firdaus. Puji Tuhan. Rohnya sedang di Firdaus di dalam batu surga. Karena itu saudaraku, kita bangga saudara, kita sudah dipulihkan kasih karunia Tuhan. Ketika nanti kita mati saudaraku di dalam Kristus Tuhan, ketika sudah tiba waktunya saudaraku, dikatakan di sini saudara, tanda diberi, yaitu penghulu-penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi karena mati perjulido diangkat Tuhan, dibangkit ke Tuhan. Mulu-mulu di behita satu haroroni Tuhan, diangkat behita ke surga. Karena itu saudara, kita harus memiliki iman. Apalagi usianya sudah 86 tahun, luar biasa, hebat. Puji Tuhan saudara, kita hari ini bersukacita. Penghiburan di rumah ini adalah penghiburan anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Kalau penghiburan anak-anak dunia menangisi bagaimana hidupnya, bagaimana selama hidupnya orang tuanya, bagaimana selama hidupnya dirinya. Tapi hari ini saudaraku, ada janji Allah yang benar-benar itu akan terjadi, terwujud, pasti akan ada kelak ketika nanti penghakiman itu datang. Ketika nanti Yesus sudah datang kedua kalinya saudaraku, penghulu-penghulu malaikat sudah meniupkan nafiri saudaraku, maka terjadilah pembangkitan dari antara orang mati saudaraku. Nah saudaraku, malam hari ini saudara, kita tidak perlu lagi saudaraku menangis. Kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu kalau penghiburan seperti ini saudara, saya tidak mengajak saudara berduka, tidak. Lepaskan semua itu saudara. Kita anak Tuhan, ada pengharapan kita. Mati pun kita anggo di bagasat Tuhan do. Ala yang mesti di bagasat Tuhan itu ngeri. Ketika kita tidak di dalam Tuhan, tapi mati dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah orang yang paling malang. Nah saudara, begitu dahsyat firman Tuhan. Katakanlah ini, hiburkanlah seorang yang akan lain dengan perkataan ini, bahwa ada kebangkitan antara orang mati. Nah, firman Allah itu akan tergenapi saudaraku. Allah menginginkan kita hidup bersama dengan Dia di sorga kelak. Ima holong ni rohani de batami dah hita galumbar sada-sada. Allah ni holong ni rohani de batana ima tu hita. Pola do disuri mana anak nan sasadai asa mate. Asa ditobus ma hita siap dosa. Anggodang balok mate hita songoni. Alai asin ni rohani Tuhan ini. Karena kasih Kristus yang luar biasa lah terjadinya kebangkitan ini saudara. Kalau tidak saudaraku, kalau tidak karya Allah sendiri yang mengasihi manusia itu saudaraku, maka kita akan binasa kekal selama-lamanya. Tuhan saudaraku memberikan contoh dalam kejadian ini saudara. Karena dosa seseorang yaitu Adam, kita terimbas saudaraku, memang kita harus mengalami kematian. Dan mati dulu memang, baru tumbuhlah benih yang baru. Itulah firman Allah. Nah saudara sudah tumbuh di dalam Kristus apa belum? Apakah saudara sudah menjadi benih yang baru di dalam Kristus? Puji Tuhan. Apakah keluarga ini, apakah kita semua hari ini sudah menjadi benih yang bertumbuh di dalam Kristus? Itu yang perlu. Penghiburan orang-orang percaya seperti ini hanyalah sukacita yang kita datangkan dari surga masuk dalam hidup kita. Tangis akan berlalu saudaraku. Amolo juga kasar Tuhan deh kita. Jumpang do kita nondo orang tua ten. Dengan mertua kita akan jumpa. Oh nyerdo bapaki. Masih tadi itu di surga orang salah kita. Ada tak tahu bentuk semua kita. Kita adalah makhluk surga. Saya belum pernah melihat makhluk surga. Tapi itu adalah tertulis di dalam Alkitab.
Tadokku dan non istriku di surga. Tadokku dan non anakku di surga. Tadokku dan non atu aku di surga. Ay sarupa anak ni Tuhan dohitan no di surga mau muji-muji Tuhan siganu pari. Puji Tuhan. Itulah pekerjaan kita nanti kelak di surga. Memuji-muji Tuhan. Tidak ada lagi tangisan di sana saudaraku. Tidak ada lagi sakit. Tidak ada lagi ratap air mata, perkabungan tidak ada saudara. Maka hari ini selesaikan perkabunganmu Bapak Ibu Saudara. Hapus air matamu dengan firman Allah. Janji Allah sungguh mulia. Puji Tuhan. Amen. Itu yang perlu penghiburan malam hari ini saudaraku. Boleh. Saya juga punya orang tua. Saya mengingat ketika saya terkadang melamun. Saya teringat orang tua saya perempuan seperti apa. Sikapnya, temperamennya, karakternya seperti apa. Saya ingat Bapak Ibu Saudara. Ada orang kekurangan ini tuh teteh. Soalnya dulu temperamen di bapakku. Soalnya bapakku sangat emosional. Soalnya mamaku lemah lembut. Nah saudara, ada yang bisa kita tiru dari orang tua kita. Ada yang tidak harus kita tiru. Sekalipun itu orang tua kita. Tapi yang tidak bisa tidak. Mereka adalah orang tua kita. Puji Tuhan. Yang kita kasihi. Nah hari ini saudara, Allah sudah berjanji bahwasanya ada satu waktu, satu momen kita akan bangkit dari kematian itu Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan semangat oleh Tuhan. Hiburkanlah ini kepada saudara-saudara kita. Kita harus bangkit dari segala perkabungan itu saudaraku. Yesuslah yang bisa menghapus air matamu di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Roh Kudus itulah yang menghibur keluarga ini yang berduka. Ibu ini tidak akan meratap seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia akan bersuka cita di kamarnya. Dia akan masuk berdoa, aku ingin seperti Tuhan. Orang tuaku ingin seperti Tuhan. Kita tidak bisa memang berkata saudara, oh Tuhan baik di surga dan dulu. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah hak prerogatif Allah. Ketika kita dilihat oleh Tuhan, berkenan dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan perintah, kita layak duduk di singgasana surga. Mungkin tempat kita berbeda, berbeda-beda do tempat di surga. Ada yang dona kelas, saya ada kelas 2, kelas 2, ada orang saudara ke orang-orang martir seperti zaman dulu saudaraku, nabi-nabi itu beda tempatnya saudara. Mereka menerima mahkota yang lebih hebat dari kita saudara. Nah untuk itu saudaraku, raihlah hidupmu di dalam dunia ini saudaraku, hiduplah di dalam Tuhan supaya engkau terus menerima nanti bahwa engkau tempatmu di surga, rumahmu sudah disediakan di surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maka saudaraku, hari ini pertanyakan dalam hidupmu, ngasuh dia yang dibuat Tuhan jauhku di surga. Pertanyaan ini akan terjawab saudaraku. Bersama dia nah mulia di portibe bersama ini mah baga ini jauhku di surga. Amin. Kita percaya saudaraku. Baga tabayan ngelut tatu Tuhan bersama ini mah baga na jauh di surga. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa malam hari ini ketika kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu percaya dan beriman kepada Tuhan, tidak ragu akan janji Tuhan, selalu terus bersekutu dengan Tuhan. Tidak cukup hanya di gereja saudara. Gereja adalah tempat formal. Ada tempat yang tidak formal di rumah, di kamarmu sendiri. Puji Tuhan. Di tempat yang tidak formal itulah yang paling diperhatikan oleh Tuhan. Pola di gereja dong yang dipuji mana? Tetapi di tempat-tempat yang tidak formal, dia akan melihat dengan matanya yang tajam. Dia akan melihat, memperhitungkan. Seberang jolma PHP ro di mana tuau. Berbunyi-bunyi di mana alai patar do. Pamerek di berek Tuhan do. Itu yang perlu saudara. Patar hidup di berek Tuhan. Nak pedang di bereng jolma hitam martamia. Ikari juga hitam martamia yang boleh tong. Sambil mengalaspe, sambil menggereda boleh tong memuji Tuhan di belakang terwata. Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Sambil jualan pun bisa saudara. Tapi waktu yang terbaik berikanlah kepada Tuhan. Waktu-waktu yang terbaik di hidupmu saudaraku berikan kepada Tuhan. Jangan buang waktu yang terbaik untuk dunia saudara. Tapi berilah itu bagi Tuhan. Gunakanlah hari-hari ini karena hari-hari ini sangat jahat. Puji Tuhan. Kita harus sikapi ini saudaraku. Kesempatan ini saudaraku. Mumpung belum berakhirnya dunia ini sebelum dibongkar oleh Tuhan. Karena suatu kelak kemah ini digambarkan dunia ini. Kemah ini suatu hari akan dibongkar oleh Tuhan.
Nah, sebelum kemah ini dibongkar Bapak Ibu Saudaraku, kita yang berada di dalam kemah ini Saudaraku, mari kita bernaung tetap di dalam kemah yang belum terbongkar ini. Disinilah kita buat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di dalam kemah, rumah ini adalah kemah yang belum dibongkar oleh Tuhan, di mana kita hidup. Disitulah kemah kita Saudaraku. Karena itu Saudaraku, kita percaya keluarga ini air mata mereka sudah dihapus oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita semua tahu Saudara, kita akan menghadapi semua ini. Suatu waktu saudara dan saya akan pasti di titik itu, ketika Tuhan memanggil saudara, tuzabuku mawena dan buitak tolak kita. Puji Tuhan. Nah, sebelum sampai ke titik itu, ke poin itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan hidup kita. Apakah kita selama ini, apa yang kita perbuat kepada Tuhan? Sehingga ketika tahta pengadilan Kristus dilakukan Saudaraku, maka kita terlihat bahwa kita adalah domba bukan kambing. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini mari kita serahkan hidup kita. Kita serahkan Bapak Ibu keluarga ini kepada Tuhan. Semua yang ditinggal oleh keluarga dihibur oleh Roh Kudus. Dan kita